Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Pagi itu, kota Kairo masih diselimuti sinar matahari lembut yang memantul di dinding-dinding bangunan kuno. Burung-burung merpati beterbangan di sekitar Masjid Al-Azhar, tempat para penuntut ilmu berkumpul sejak ratusan tahun lalu. Di tengah suasana tenang itu, Syekh Mustafa Al-Hakim, ulama besar yang dihormati karena ilmu dan kerendahan hatinya, sedang duduk di ruang kerjanya. Di hadapannya, buku-buku tebal berbahasa Arab terbuka, sementara aroma teh mint hangat memenuhi udara. Syekh Mustafa baru saja menyelesaikan membaca kitab tafsir ketika pintu ruangannya diketuk. Seorang kurir dari universitas masuk dengan tergesa namun sopan. "Syekh, ada surat resmi dari Vatikan," ucapnya, menyerahkan amplop bersegel emas. Syekh Mustafa mengangkat alisnya. "Surat dari Vatikan? Ini bukan hal biasa." Ia membuka amplop itu perlahan, membaca isi surat yang berbahasa Arab dengan terjemahan resmi di bawahnya. Vatikan mengundangnya sebagai tamu kehormatan untuk menjelaskan konsep ketuhanan dalam Islam di hadapan para pemuka gereja. Syekh Mustafa terdiam. Ia bukan terkejut karena undangannya berasal dari negara luar, itu sudah sering terjadi. Tetapi karena permintaan itu datang dari Vatikan, pusat agama yang selama ini hanya dikenal dari jauh oleh umat Islam. Undangan itu bukan sekadar undangan seminar atau pertemuan dialog. Mereka memintanya menjelaskan tauhid, inti keimanan Islam, di dalam salah satu basilika terbesar. Ini bukan hal yang sederhana. Di luar dugaan, pertemuan itu akan disiarkan secara internasional. Semua mata dunia akan tertuju pada satu momen. Seorang ulama Al-Azhar berdiri di tengah gereja terbesar di dunia. Kurir itu menunggu dengan canggung. "Syekh, apakah Anda akan menerimanya?" Syekh Mustafa tidak langsung menjawab. Ia menutup surat itu perlahan, lalu menatap keluar jendela, ke arah menara-menara masjid yang berdiri kokoh di kejauhan. Ia tahu betul bahwa langkah ini akan menuai kontroversi. Banyak pihak bisa saja menuduhnya menjual agama, melemahkan Islam, atau menjadi alat propaganda pihak luar. Namun ia juga tahu bahwa menolak tanpa alasan yang kuat bisa memperlebar kesalahpahaman antara umat Islam dan umat Kristiani. "Biarkan aku berpikir," jawabnya lembut. Berita mengenai undangan Vatikan menyebar dengan cepat. Dalam waktu 1 hari, berbagai media Mesir, Timur Tengah, hingga Eropa menuliskannya di halaman depan. Beberapa menyambutnya sebagai terobosan dialog lintas agama, namun banyak juga yang mencurigainya. Di pasar-pasar, di kedai teh, di kampus, semua orang membicarakan hal itu. Ada yang bangga, ada yang bingung, ada pula yang takut. Sementara itu, di balik hiruk-pikuk dunia luar, Syekh Mustafa memilih menenangkan hati. Ia melakukan sholat malam lebih panjang dari biasanya. Ia memohon petunjuk agar tidak salah langkah dalam membawa nama Islam. Dalam sujud panjangnya, ia berseru dalam hati, "Ya Allah, jika ini baik untuk umat dan agamaku, mudahkanlah. Jika ini membawa fitnah, jauhkannya dariku." Esok paginya, Syekh Mustafa berkumpul dengan beberapa ulama senior Al-Azhar. Mereka membaca surat itu bersama-sama. Salah satu ulama tua berkata, "Ini momen yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Kau harus berhati-hati, tetapi jangan takut." Yang lain menimpali, "Jika engkau tidak datang, mereka akan mencari sosok lain yang mungkin tidak mewakili Islam dengan benar. Dunia butuh penjelasan yang jujur, bukan debat." Syekh Mustafa mengangguk pelan. Ia tidak ingin menjadi simbol atau tokoh besar. Itu bukan tujuannya. Namun ia juga menyadari, jika ia menolak, kesempatan untuk memperkenalkan Islam apa adanya bisa lenyap begitu saja. "Jika aku pergi," ujar Syekh Mustafa, "aku hanya pergi sebagai hamba Allah yang menyampaikan kebenaran. Bukan untuk menang, bukan untuk mengubah keyakinan orang lain. Hanya untuk menjelaskan." Para ulama mengangguk setuju. Keputusan itu pun diambil. 2 hari setelahnya, Syekh Mustafa duduk di meja kerjanya menulis surat balasan.
Ia menerima undangan tersebut dengan catatan bahwa ia datang sebagai ulama muslim yang memegang prinsip dakwah Baiyal Hikmah, penyampaian dengan kebijaksanaan dan kelembutan. Ia menuliskan kalimat yang menjadi kunci seluruh perjalanannya nanti. Saya tidak datang untuk memperdebatkan keyakinan. Saya datang untuk menjelaskan keindahan tauhid sebagaimana yang diajarkan Nabi kami. Setelah surat itu dikirim, telepon dari berbagai negara berdatangan. Wartawan ingin wawancara. Institusi agama ingin tahu detail. Bahkan beberapa pemimpin politik menghubunginya, mengekspresikan kekhawatiran. Tolong pikirkan ulang, saran seorang menteri. Ini bisa menjadi masalah besar, ujar yang lain. Kau berada di panggung dunia, kata seorang profesor. Namun Syekh Mustafa tetap tenang. Ia tidak terpengaruh oleh tekanan apapun. Dalam hatinya, ia hanya ingin melakukan satu hal, menyampaikan dengan benar. Malam sebelum keberangkatannya, ia mengunjungi makam ayahnya di Kairo Lama. Ayahnya dulu adalah seorang ulama zuhud yang selalu menekankan ketulusan. Di tepi makam itu, Syekh Mustafa duduk lama, mengenang nasihat ayahnya. Mustafa, jika kau menyampaikan kebenaran, jangan takut pada manusia. Tetapi takutlah bila kau menyampaikan sesuatu yang bukan kebenaran. Kalimat itu meneguhkan hatinya. Sebelum pulang, ia menatap langit Kairo yang penuh bintang. Ia berkata lirih, "Ya Rab, jadikan aku penyampai yang baik bagimu." Keesokan paginya, perjalanan itu dimulai. Ribuan orang mengantar keberangkatannya di bandara. Para mahasiswa Al-Azhar melantunkan doa keselamatan, sementara para ibu rumah tangga mengulurkan tangan memberi salam penuh haru. Banyak yang memeluknya, memintanya menjaga nama baik umat Islam. Syekh Mustafa berjalan menuju pesawat dengan langkah yang mantap, meski dadanya berdebar. Ia tahu betul bahwa ketika ia menapakkan kaki di Vatikan nanti, dunia sedang menonton. Misi itu bukan misi kecil, tetapi ia berangkat membawa ketulusan. Di dalam pesawat, ia menutup mata, menarik napas panjang. Bismillahirrahmanirrahim, bisiknya. Ia tidak tahu bahwa perjalanannya ini akan menjadi awal dari salah satu kisah paling menyentuh dalam sejarah hubungan antaragama. Namun ia yakin satu hal, siapapun yang meniatkan kebaikan, Allah akan membimbing langkahnya. Setelah menerima undangan resmi dari Vatikan, hari-hari Syekh Mustafa Al-Hakim berubah menjadi lebih sunyi namun lebih dalam. Sementara dunia terus memperbincangkan keberangkatannya, ia memilih menjauh dari keramaian. Ia memandang bahwa perjalanan yang akan ia lakukan bukan perjalanan biasa, melainkan amanah besar yang harus dipersiapkan dengan hati dan ilmu yang bersih. Malam itu, ia duduk sendirian di ruang perpustakaannya. Ratusan kitab terbuka di sekelilingnya, kitab tafsir, tauhid, sirah nabawiyah, hingga buku-buku klasik tentang dialog peradaban Islam dengan Barat. Lampu minyak kecil menerangi ruangan, menimbulkan bayangan lembut pada rak-rak kayu tua. Syekh Mustafa tidak sedang mencari dalil untuk menang dalam debat. Ia mencari cara terbaik untuk menjelaskan Allah yang Maha Esa dengan bahasa yang lembut, universal, dan dapat menyentuh hati siapapun yang mendengarnya. Ia membatin, "Bagaimana aku bisa menjelaskan keagungan tauhid tanpa membuat mereka merasa disalahkan?" Pertanyaan itu terus mengiringinya. Pagi berikutnya, Syekh Mustafa berkunjung ke Masjid Al-Azhar. Ia mengajak 3 ulama senior, Syekh Abdul Wahab, Syekh Umar, dan Syekh Hamid. Mereka duduk bersama di serambi masjid yang sejuk, dikelilingi santri yang membaca Al-Quran dengan suara merdu. Syekh Abdul Wahab membuka percakapan. "Mustafa, engkau harus ingat, kau datang bukan sebagai wakil politik, bukan pula sebagai musuh dialog. Kau datang sebagai penjelas, bukan penyerang." Syekh Umar menambahkan, "Ada 2 hal yang harus kau bawa, keilmuan dan akhlak. Tanpa keduanya, kebenaran tidak akan bisa diterima." Syekh Hamid tersenyum, "Dan jangan lupa satu hal, bicara dari hati. Orang yang mendengar dengan hati akan memahami, meski bahasanya berbeda." Syekh Mustafa mendengarkan dengan penuh hormat. Ia merasa seakan kembali menjadi murid muda yang duduk di hadapan guru-gurunya. Mereka membahas banyak hal, bagaimana menyampaikan tauhid secara ringkas, bagaimana menjelaskan sifat Allah tanpa membuat pemuka gereja merasa terancam, dan bagaimana menjaga diri agar tidak terjebak dalam perdebatan yang tidak membawa manfaat. Di akhir pertemuan, Syekh Abdul Wahab memegang bahu Syekh Mustafa dan berkata,
Engkau harus menjadi jembatan. Dan jembatan tidak memaksa siapapun. Ia hanya menghubungkan. Kata-kata itu menembus hati Syekh Mustafa. Di rumah, persiapan Syekh Mustafa tidak hanya bersifat ilmiah. Ia memperbanyak qiyamul lail, menambah hafalan doa, serta memperpanjang sujud-sujudnya. Kadang ia menangis dalam hening malam, bukan karena takut, tetapi karena menyadari betapa besar amanah ini. Ia tahu betul, setiap kata yang ia ucapkan di Vatikan nanti akan disiarkan ke seluruh dunia. Setiap senyuman, setiap gerak tangan, setiap kalimat bisa disalahpahami atau dipelintir. Karena itu, ia memohon kepada Allah agar menjadikan lisannya lurus dan hatinya tenang. Pada suatu malam yang sunyi, ia duduk di sajadah sambil menatap langit dari jendela kamarnya. Bintang-bintang tampak berkelap-kelip di atas Kairo. Dengan suara lirih, ia memanjatkan doa. Ya Allah, jika nanti aku berdiri di hadapan ratusan pemuka gereja, berilah aku kelembutan nabi-Mu. Jika aku berhadapan dengan orang-orang yang tidak mengerti, berilah aku kesabaran Musa ketika bertemu Fir'aun. Dan jika kebenaran tersampaikan, jadikan itu karena rahmat-Mu, bukan karena diriku. Air matanya jatuh tanpa ia tahan. Beberapa hari menjelang keberangkatan, Syekh Mustafa juga menghabiskan waktu berdiskusi dengan para pemuda Al-Azhar. Ia ingin mendengar bagaimana generasi muda melihat dialog lintas agama. Mereka bertanya dengan penuh antusiasme, "Syekh, apakah Anda tidak takut dipojokkan? Syekh, bagaimana jika mereka menanyakan hal-hal sensitif? Syekh, apakah ini tidak berbahaya bagi umat?" Syekh Mustafa tersenyum lembut. "Anak-anakku, ketakutan hanya muncul jika kita tidak yakin dengan apa yang kita bawa. Aku membawa ajaran yang sudah sempurna. Allah yang menjaganya, bukan aku." Para pemuda menunduk haru. Ia lalu menambahkan, "Jika kita tidak datang ke tempat mereka untuk menjelaskan Islam yang sebenarnya, lalu siapa yang akan meluruskan kesalahpahaman? Media? Politik? Tidak. Kitalah yang harus menjelaskan dengan bahasa kasih sayang." Ucapan itu membuat para pemuda menyadari besarnya keberanian yang sedang Syekh Mustafa tunjukkan. Setiap malam, Syekh Mustafa merapikan catatan kecil berisi poin-poin yang ingin ia sampaikan nanti. Catatan itu sederhana. 3 halaman kertas yang berisi ayat-ayat, penjelasan singkat, serta contoh-contoh analogi yang mudah dipahami. Ia tidak menulis banyak, karena ia percaya bahwa kebenaran tidak perlu berputar-putar. Di antara catatan itu, ada satu kalimat yang ia garis bawahi 3 kali. Islam tidak datang untuk memaksa, tetapi untuk memberi cahaya. Ia ingin menjadikannya inti dari seluruh penjelasan nanti. Suatu sore, ia berjalan di antara lorong-lorong Kairo yang ramai. Pedagang menjajakan rempah-rempah, anak-anak berlari membawa roti, dan muazin bersiap mengumandangkan azan maghrib. Syekh Mustafa menghirup udara kota itu dalam-dalam. Ia merasa kedamaian yang lahir dari tanah kelahirannya, memberi kekuatan luar biasa. Di tengah perjalanan, seorang pria tua menghampirinya. "Syekh Mustafa, kami mendengar Anda akan pergi jauh. Tolong, jaga nama baik kami," ucap pria itu dengan suara bergetar. Syekh Mustafa memegang tangan pria itu dan menjawab, "Doakan aku agar lisanku dijaga oleh Allah." Pria tua itu menangis. Momen kecil itu membuat Syekh Mustafa sadar. Ia tidak hanya membawa dirinya, tetapi membawa harapan jutaan umat. Hari terakhir sebelum keberangkatan, ia kembali melakukan istikharah. Setelah sholat, ia merasa dadanya begitu lapang. Ada ketenangan yang sulit digambarkan dengan kata-kata. Seolah Allah menaruh keyakinan di hatinya bahwa perjalanan ini adalah kebaikan besar. Malam itu, ia menutup semua kitabnya, menatap ruangan yang menjadi tempatnya menghabiskan hidup. Dengan suara lembut, ia berkata pada dirinya sendiri, "Besok, aku melangkah sebagai hamba. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi aku percaya pada pemilik takdir." Ia mematikan lampu dan tidur dengan hati yang damai. Syekh Mustafa Al-Hakim telah siap. Bukan hanya dengan ilmu, bukan hanya dengan keberanian, tetapi dengan hati yang ikhlas membawa cahaya kebenaran. Pagi di Vatikan turun dengan ketenangan yang nyaris suci. Kabut tipis menyelimuti halaman Basilika Santo Petrus, membuat segala sesuatu tampak seperti lukisan yang belum selesai. Di antara para peziarah, pastor,
dan turis yang hilir mudil, sosok Syekh Mustafa Al-Hakim berjalan perlahan, ditemani dua utusan resmi gereja yang sejak kemarin ditugaskan mengawalnya. Raut wajahnya tetap teduh, namun dalam hatinya, ada ketegangan yang sulit ia sembunyikan. Bukan karena ia takut, tetapi karena ia sadar, langkah yang sedang ditempuhnya ini adalah langkah yang tak pernah dibayangkan oleh banyak ulama muslim sepanjang sejarah. Ia datang bukan untuk berdebat, bukan untuk membuktikan siapa benar siapa salah, melainkan untuk menerangkan tentang Allah dengan hati yang paling jernih, dengan doa agar siapapun yang mendengarnya mendapat manfaat. Ia berhenti sejenak di halaman luas yang dihiasi pilar-pilar megah. Para pengunjung memandangnya dengan rasa ingin tahu. Jubah putihnya berkibar pelan tertiup angin. Ada yang mengenalinya sebagai ulama Mesir yang pernah tampil saat konferensi lintas agama di Kairo. Ada juga yang menatapnya dengan ragu, bahkan curiga. Namun Syekh Mustafa hanya tersenyum kecil. Baginya, pandangan orang tak akan pernah lebih kuat daripada ketulusan hati. Salah satu pendampingnya, Pastor Lorenzo, mendekat dan berkata dengan suara rendah, "Syekh Mustafa, Paus telah menyiapkan ruang pertemuan untuk Anda. Hanya beberapa tokoh gereja saja yang hadir hari ini. Mereka ingin mengenal metode Anda sebelum acara dialog besar besok." Syekh Mustafa mengangguk. "Baik, Pastor. Saya siap kapanpun." Di sepanjang perjalanan menuju ruang pertemuan, pikirannya melayang pada masa kecilnya di Kairo. Ia teringat ayahnya, seorang penjual buku-buku Islam klasik, yang selalu berkata, "Mustafa, jika suatu hari engkau berbicara tentang Allah, bicaralah dengan cinta. Karena cinta lebih cepat menyentuh hati manusia dibanding 1000 argumen." Kalimat itu kembali menggema dalam dadanya hari ini. Saat pintu kayu ukiran terbuka, ruangan itu terlihat sangat tenang. Dindingnya dipenuhi lukisan sejarah para paus, sementara meja panjang di tengah ruangan telah dipersiapkan. 5 orang petinggi gereja duduk di sana, termasuk Kardinal Francis, seorang tokoh terkemuka yang dikenal kritis namun adil. Mereka semua berdiri menyambut kedatangan Syekh Mustafa. Sikap mereka tidak meremehkan, tapi juga tidak berlebihan, sebuah penghormatan yang sederhana. Kardinal Francis mengulurkan tangan. "Selamat datang kembali di Vatikan, Syekh Mustafa Al-Hakim. Terima kasih telah memenuhi undangan kami." "Saya merasa terhormat," jawab Mustafa sambil membalas jabatannya. "Semoga kita dipertemukan hari ini dalam semangat saling memahami." Mereka duduk, dan suasana hening sejenak. Lalu Kardinal Francis membuka percakapan. "Kami ingin memahami terlebih dahulu bagaimana Anda akan menjelaskan konsep Allah dalam Islam kepada umat kami. Seperti yang Anda tahu, ini langkah besar. Banyak yang tidak percaya bahwa seorang ulama muslim bisa berdiri di altar gereja dan berbicara tentang ketuhanan." Mustafa mengangguk pelan, memahami maksudnya. "Saya tidak ingin datang sebagai tamu yang membawa keributan, Kardinal. Saya datang sebagai seorang hamba Allah yang ingin menerangkan kebenarannya dengan cara yang tidak menyakiti siapapun." Pastor Luka, yang sejak tadi memperhatikan dengan cemas, bertanya, "Dan bagaimana Anda akan memulai penjelasan itu?" Syekh Mustafa menarik napas pelan. "Saya akan mulai dengan sesuatu yang dimiliki semua manusia, apapun agamanya, kerinduan untuk mengenal Sang Pencipta. Saya percaya tidak ada hati yang benar-benar menolak kebenaran jika disampaikan dengan kasih." Mereka saling pandang. Ada ketertarikan yang tumbuh, dan sedikit rasa lega. Syekh Mustafa kemudian bangkit dari kursinya, berjalan mendekati jendela besar yang menampilkan pemandangan dom Basilika Santo Petrus. Ia berdiri membelakangi cahaya, membuat bayangannya jatuh panjang ke lantai marmer. "Jika saya berdiri di depan umat Anda besok," katanya perlahan, "saya akan mengatakan bahwa Islam bukan agama yang menakutkan. Islam adalah ajaran yang mengajarkan tauhid, bahwa Allah itu esa, tidak menyerupai makhluk, tidak membutuhkan apapun, dan tidak diperanakan serta tidak memperanakan." Ia menoleh pada para tokoh gereja. "Tapi saya tidak akan memaksa siapapun untuk percaya. Yang saya lakukan hanya menerangkan, dengan bahasa yang sederhana, agar setiap hati bisa merenung." Kardinal Francis merapatkan kedua tangannya. "Bagaimana jika mereka bertanya apakah Muslim menghormati Yesus?" "Tentu," jawab Mustafa tanpa ragu. "Dalam Islam, beliau adalah Nabi Isa,
salah satu manusia terbaik yang Allah utus. Kami menghormatinya lebih dalam dari yang banyak orang sangka. Kami bersaksi bahwa beliau tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan, tetapi sebagai hamba Allah. Hening menguasai ruangan. Ada sesuatu dalam cara Mustafa berbicara, ketenangan yang tulus, keyakinan yang tidak arogan, dan kehangatan yang muncul dari hati. Pastor Lorenzo menatapnya lama, mata tuanya sedikit berkaca-kaca. Maafkan saya, Syekh Mustafa, saya sudah puluhan tahun menjadi pelayan gereja. Tapi entah mengapa, saat Anda menyebut Nabi Isa sebagai sosok suci yang dicintai, hati saya serasa disentuh. Syekh Mustafa tersenyum lembut. Cahaya kebenaran tidak mengenal dinding, Pastor. Ia akan masuk jika hati siap menerimanya. Ucapan itu membuat beberapa tokoh gereja saling memandang, seolah menyadari sesuatu yang tak pernah terpikirkan sebelumnya. Seusai diskusi berlangsung hampir 2 jam, suasana berubah menjadi lebih hangat. Mereka tidak lagi berdugaan, tetapi mendengarkan satu sama lain dengan rasa hormat yang jarang muncul dalam dialog antaragama pada umumnya. Saat pertemuan hampir selesai, Kardinal Francis berkata dengan suara berat, "Syekh Mustafa, saya merasa apa yang akan terjadi besok bukan sekadar diskusi biasa. Ada sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang menggerakkan hati." Mustafa menatapnya penuh makna. Terkadang Allah mempertemukan manusia pada waktu yang tepat. Kardinal, mungkin besok ada hati yang akan dibukakan. Kardinal Francis menunduk. Dan jika itu terjadi, itu akan menjadi sejarah. Mustafa mengangguk. Bukan sejarah saya, bukan sejarah Anda, tapi sejarah hidayah. Pintu ruangan kemudian terbuka, tanda pertemuan selesai. Namun sebelum Syekh Mustafa keluar, Pastor Lorenzo menahan lengannya. Dengan suara lirih, ia berkata, "Syekh, ada sesuatu yang ingin saya bicarakan, tapi mungkin bukan saat ini. Setelah acara besok, bolehkah saya bertemu 4 mata dengan Anda?" Tanya itu membuat Mustafa terdiam sejenak. Ada getaran berbeda dalam suara sang pastor, getaran kerinduan, keresahan, bahkan mungkin pencarian. "Tentu," jawab Mustafa lirih. "Saya akan menunggu." Pastor Lorenzo mengangguk pelan, matanya berkaca-kaca. Dan di balik pintu besar Vatikan yang tertutup perlahan, tak ada yang mengetahui bahwa pertemuan itu baru awal dari keajaiban besar yang akan mengguncang seluruh gereja keesokan harinya. Pagi itu, Vatikan terasa berbeda. Matahari belum sepenuhnya terbit, namun antrian pengunjung sudah memenuhi pelataran luas di depan Basilika Santo Petrus. Udara sejuk membawa suara riuh para wisatawan, pastor, biarawati, serta puluhan jurnalis dari berbagai negara yang tak ingin melewatkan peristiwa langka. Seorang ulama besar dari Mesir akan berdiri di altar gereja tertua di dunia Kristen untuk menjelaskan konsep ketuhanan dalam Islam. Di kamar kecil tempat ia beristirahat, Syekh Mustafa Al-Hakim duduk diam di atas sajadah. Suaranya hampir tak terdengar ketika ia melafalkan doa, namun ketenangan yang memancar darinya terasa kuat. Ia memejamkan mata, mengingat kembali wajah ayah dan ibunya yang telah lama wafat. Ia membayangkan senyum keduanya seakan berkata, "Pergi, Mustafa, dan bawalah cahaya yang tidak pernah padam itu ke tempat yang paling membutuhkan." Setelah merapikan jubah putihnya, ia berdiri. Tidak ada rasa takut, hanya keikhlasan yang menuntunnya. Pintu diketuk. Pastor Lorenzo muncul dengan wajah sedikit tegang. "Syekh, semuanya sudah siap. Gereja hampir penuh." Bahkan beberapa kardinal datang lebih awal, karena ingin mendengar langsung penjelasan Anda. Syekh Mustafa tersenyum lembut. "Maka mari kita berangkat, Pastor. Allah telah menetapkan jalan ini." Begitu Mustafa melangkah keluar, lorong panjang Vatikan menyambutnya dengan keheningan sakral. Hanya suara langkah mereka yang terdengar. Di sepanjang lorong, beberapa biarawati berhenti, menunduk memberi hormat kecil. Beberapa pastor memperhatikan dengan raut penasaran. Namun tidak ada yang menunjukkan kebencian. Semua tampak seperti sedang menunggu sesuatu yang mereka belum mengerti. Ketika pintu besar Basilika dibuka, cahaya keemasan dari lampu-lampu tinggi memantul pada marmer berukir dan patung-patung megah. Para pengunjung yang memenuhi bangku langsung menoleh. Suasana mendadak hening, seperti angin berhenti berhembus. Mustafa berjalan perlahan, mengikuti langkah Pastor Lorenzo.
Setiap mata mengikuti setiap gerakannya. Ada yang melihat dengan rasa hormat, ada yang dengan keraguan, dan ada pula yang tampak seolah sedang mencari jawaban. Beberapa petinggi gereja, termasuk Kardinal Francis, berdiri di sisi altar. Wajah mereka tampak tegang, seakan menyadari bahwa apa yang akan terjadi hari ini tidak hanya besar, tetapi mungkin mengguncang keyakinan lama umat mereka. Sebelum duduk, Kardinal Francis membisikkan, "Syekh Mustafa, apapun yang Anda katakan nanti, kami percaya Anda akan mengatakannya dengan cara yang paling mulia." Mustafa menunduk hormat. "Saya hanya ingin menyampaikan kebenaran dengan cinta, Kardinal." Acara dibuka oleh Paus melalui perwakilannya, karena ia tidak bisa hadir secara langsung. Suaranya bergema lembut dari pengeras suara. "Hari ini, kita membuka hati untuk dialog. Bukan dialog untuk menang, tetapi dialog untuk memahami. Dan untuk pertama kalinya, kami mengundang seorang ulama muslim untuk menjelaskan konsep ketuhanan dalam Islam. Semoga pertemuan ini membawa cahaya." Seluruh gereja bertepuk tangan pelan. Kemudian nama itu disebut dengan jelas. "Kami persilakan, Syekh Mustafa Al-Hakim." Mustafa bangkit. Jubah putihnya berayun lembut saat ia berjalan menuju altar. Setelah berdiri di belakang mimbar besar dengan ukiran emas, ia menghela napas perlahan, napas yang membawa ribuan doa. Ia mulai bicara dengan suara yang tenang, namun setiap kata terasa menghujam hati. "Saudara-saudaraku," ucap Mustafa, "hari ini saya berdiri bukan sebagai tamu, bukan sebagai lawan, dan bukan sebagai pendakwah yang ingin memaksa. Saya berdiri sebagai manusia yang ingin berbagi tentang siapa Allah dalam Islam." Gereja hening, nyaris tidak ada yang bernafas. Dalam Islam, kami meyakini Allah adalah Esa, satu-satunya Tuhan tanpa sekutu. Dia tidak menyerupai makhluknya. Dia tidak lahir, tidak diperanakan, dan tidak membutuhkan apapun. Beberapa jemaat saling pandang dengan ekspresi yang sulit ditebak. Tapi saya tidak ingin hanya menyampaikan teori. Saya ingin membiarkan Anda merasakan keindahan tauhid itu sendiri. Mustafa meletakkan tangan di dadanya. Ketika Muslim mengucap la ilaha illallah, itu bukan sekadar kalimat. Itu adalah ikrar cinta. Bahwa tidak ada yang pantas diibadahi selain Allah. Bahwa hidup ini memiliki tujuan, dan tujuan itu adalah mengabdi kepada Sang Pencipta. Terdengar beberapa jemaat mulai terisak pelan. Mustafa melanjutkan, "Dan tentang Nabi Isa, kami mencintainya. Kami menghormatinya. Kami percaya beliau adalah hamba Allah yang penuh mukjizat. Beliau bukan Tuhan, tetapi manusia suci yang membawa pesan kebenaran." Seketika suasana berubah. Beberapa pastor menunduk, seakan sedang merenungkan sesuatu yang baru pertama kali mereka dengar dengan cara sedalam ini. Pastor Lorenzo, yang duduk paling depan, tidak mampu menahan air matanya. Ada pergolakan besar di hatinya, sebuah kebenaran yang seolah mengetuk pintu batinnya dengan lembut. Setelah berbicara hampir 1 jam, Mustafa menutup penjelasannya dengan kalimat yang membuat seluruh gereja terpaku. "Saya tidak meminta Anda menerima ajaran Islam. Saya hanya meminta Anda membuka hati. Karena jika hati terbuka, cahaya Allah akan masuk dengan sendirinya." Kemudian ia memanjatkan doa. "Ya Allah, jika ada hati yang Engkau kehendaki untuk menerima hidayah hari ini, maka bukalah. Jika ada jiwa yang mencari kebenaran, maka tuntunlah. Dan jadikan pertemuan ini saksi bahwa kami, manusia dari berbagai keyakinan, dapat berdiri bersama tanpa membenci." Doa itu mengalir seperti air yang merembes ke celah-celah hati umat yang hadir. Ketika ia selesai, seluruh gereja hening begitu lama hingga suara detak jam pun terdengar. Lalu tiba-tiba, tanpa komando, jemaat berdiri serentak dan memberikan tepuk tangan yang menggema hingga ke langit-langit gereja. Tapi bukan tepuk tangan itu yang mengguncang Vatikan hari itu, melainkan wajah Pastor Lorenzo, yang berdiri dengan air mata mengalir deras dan menatap Mustafa seperti telah menemukan sesuatu yang hilang sepanjang hidupnya. Dan di antara kerumunan jemaat, beberapa mata mulai menunjukkan cahaya baru, cahaya yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Hari itu, sesuatu telah berubah. Sesuatu yang akan memuncak pada keajaiban besar di bab berikutnya. Usai acara besar di altar, Vatikan dipenuhi suasana yang sulit dijelaskan. Para pengunjung gereja tidak langsung pulang.
Banyak yang duduk diam di bangku panjang, termenung, atau saling berbicara dalam bisikan rendah seolah takut merusak keheningan yang masih menggantung. Kata-kata Syekh Mustafa Al-Hakim tadi seakan terus mengalir di antara dinding-dinding marmer, memantul dari ukiran ke ukiran, menembus hingga lubuk hati para jemaat. Sementara itu, Mustafa berjalan perlahan menuju sebuah ruangan kecil yang biasa digunakan untuk refleksi pribadi. Pastor Lorenzo memintanya menunggu di sana, karena ada hal penting yang ingin dibicarakan, pertemuan yang disepakati sejak sebelum acara dimulai. Ruangan itu sunyi, hanya ada sebuah meja kayu tua, beberapa kursi, dan sebuah lilin yang menyala redup. Mustafa duduk tenang, tetapi pikirannya tidak. Ia dapat merasakan, dari tatapan Lorenzo di akhir acara tadi, ada pergolakan batin yang besar. Ia menarik napas, menenangkan hatinya dengan zikir pelan. Beberapa menit kemudian, pintu terbuka. Pastor Lorenzo masuk dengan langkah gemetar, wajahnya merah, matanya sembab seakan telah menghabiskan waktu panjang untuk menangis. Begitu pintu tertutup, ia tidak langsung bicara. Ia berdiri diam, memegang dadanya, lalu lututnya perlahan lemas hingga ia duduk. "Syekh," suaranya parau, "saya tidak tahu harus mulai dari mana." Mustafa mengangguk lembut. "Mulailah dari apa yang ingin Anda keluarkan dari hati. Saya mendengarkan." Pastor Lorenzo menutup wajah dengan kedua tangannya. Suaranya bergetar saat ia berkata, "Selama 40 tahun saya menjadi pelayan gereja. Saya membaca Injil, saya mengajar, saya berkhotbah, tetapi ada satu pertanyaan yang selalu menghantui saya, Syekh. Satu pertanyaan yang tidak pernah mendapat jawaban." Mustafa menatapnya dengan penuh perhatian. "Pertanyaan tentang apa, Pastor?" Lorenzo mengangkat wajahnya, mata itu penuh air. "Siapa Tuhan sebenarnya?" Gemetar tubuhnya semakin kuat. "Saya mencoba meyakinkan diri saya bahwa Yesus adalah Tuhan. Tapi setiap kali saya berdoa, hati saya seperti menolak. Saya membaca berbagai penjelasan teologi, tetapi hati saya tetap gelisah. Saya menyimpannya dalam diam, karena saya takut jika saya bertanya, saya dianggap ragu." Mustafa mendengarkan dengan hati yang terbuka. Ia tidak menyela, tidak menunjukkan kemenangan, hanya ketenangan. "Sampai hari ini, ketika Anda berdiri di altar itu," lanjut Lorenzo dengan suara semakin serak, "saya merasakan sesuatu masuk ke dalam hati saya. Kata-kata Anda tentang Allah yang Esa, tentang Tuhan yang tidak menyerupai makhluk, seolah mengisi kekosongan yang saya pendam selama puluhan tahun." Ia menunduk, menahan tangis. "Dan tentang Nabi Isa, ketika Anda menyebutnya sebagai manusia suci yang diutus Tuhan, bukan Tuhan, hati saya seperti berdesak-desakan meminta untuk percaya. Saya tidak tahu apa yang terjadi pada saya, Syekh, tapi apa yang Anda ucapkan, terasa benar." Mustafa menarik napas dalam. "Pastor Lorenzo, pencarian Anda bukan kebetulan. Allah menuntun orang yang mencarinya dengan sungguh-sungguh, meski dari tempat yang paling tak terduga." Lorenzo mengusap air matanya. "Saya ingin jujur. Sejak Anda menyampaikan doa penutup di altar tadi, dada saya terasa berat, seolah ada sesuatu yang ingin keluar. Dan kini, saya merasa saya tahu apa itu." Ia menatap Mustafa dengan mata basah. "Saya ingin mengenal Tuhan yang Anda jelaskan. Saya ingin mengenal Allah dalam Islam." Ruangan itu membeku sejenak. Mustafa menatap Lorenzo tidak dengan keterkejutan, melainkan dengan iba dan rasa syukur yang mendalam. Ia tahu, tidak ada hidayah yang datang tanpa izin Allah. Dan hati seorang pastor tua yang telah mengajar teologi selama puluhan tahun kini luluh, bukan oleh argumentasi, melainkan oleh kebenaran yang menyentuh fitrahnya. Mustafa duduk mendekat, mengusap punggung tangan Lorenzo dengan hangat. "Jika Anda ingin mengenal Allah, maka mulailah dengan memahami bahwa Dia selalu dekat. Lebih dekat dari urat leher manusia. Dan Dia tidak membutuhkan perantara dalam mendengar doa Anda." Lorenzo mengangguk sambil menangis. "Tapi, bagaimana jika saya salah? Bagaimana jika saya hanya terpengaruh suasana?" Mustafa tersenyum lembut. "Hati yang meragukan kebenaran tidak akan menangis seperti itu, Pastor." Ucapan itu membuat Lorenzo terisak lebih keras. Setelah tangisnya mereda, Lorenzo menarik napas panjang. "Syekh, jika saya mengikuti kebenaran ini,
hidup saya akan berubah total. Saya mungkin akan kehilangan jabatan saya, rumah saya, bahkan keluarga saya. Mustafa menatapnya dengan penuh empati. Hidayah selalu datang bersama ujian. Para nabi pun diuji. Tapi Allah tidak akan meninggalkan orang yang mengikuti jalannya. Lorenzo menggenggam kedua tangannya sendiri. Apa yang harus saya lakukan, Syekh? Apa langkah pertama seorang yang ingin mengenal Islam? Mustafa menjawab pelan. Langkah pertama adalah membuka hati sepenuhnya. Langkah kedua adalah mengenal Allah dan Rasul-Nya. Dan jika setelah itu Anda yakin, langkah terakhir adalah syahadat. Lorenzo terdiam lama. Lilin di meja berkedip-kedip, seolah ikut menyaksikan pergolakan seorang manusia yang sedang berada di ambang perubahan terbesar hidupnya. Akhirnya, dengan suara lirih, Lorenzo berkata, Bisakah Anda mengajari saya mengenal Allah lebih dalam, Syekh? Mustafa tersenyum. Tentu, saya akan menemani Anda. Tiba-tiba, sesuatu terjadi. Lorenzo meletakkan tangannya di dadanya dan menunduk. Air matanya kembali jatuh. Bukan karena ketakutan, melainkan kelegaan. Syekh, untuk pertama kalinya dalam hidup saya merasa doa saya didengar langsung oleh Tuhan. Tanpa perantara. Tanpa keraguan. Mustafa mengenal tanda itu. Itu adalah tanda ketika hati seseorang mulai disentuh cahaya ilahi. Pastor Lorenzo, katanya lembut, Allah sedang mendekati Anda. Pastor itu menutup wajahnya dan menangis tanpa suara. Air mata itu bukan kelemahan, melainkan penyembuhan. Ketika tangisannya mereda, Lorenzo mengangkat wajahnya yang basah. Syekh Mustafa, setelah ini, saya ingin bertanya banyak hal. Tentang Allah, tentang Islam, tentang Nabi Muhammad, tentang semuanya. Tapi sebelum itu, ia menatap Mustafa dengan tekad baru. Tolong jangan tinggalkan saya sampai saya menemukan kebenaran sepenuhnya. Mustafa meraih tangannya, menggenggamnya erat. Saya berjanji, saya akan membimbing Anda, dengan izin Allah. Di ruangan sunyi itu, dua manusia dari dua latar belakang berbeda duduk berdampingan. Tidak ada batas agama, tidak ada perdebatan, hanya dua hati yang dipertemukan oleh kebenaran. Dan Mustafa tahu, ini baru permulaan. Di balik tembok Vatikan yang megah itu, cahaya hidayah baru saja menyentuh seseorang, dan tak ada yang bisa menghentikan cahaya ketika ia sudah memilih tempat untuk singgah. Setelah pertemuan menggetarkan itu, Pastor Lorenzo tidak lagi sama. Seluruh Vatikan merasakan perubahan pada dirinya. Ia terlihat lebih sering duduk sendirian di taman kecil di dekat gedung administrasi, menatap langit sore sambil menggenggam salib yang kini terasa asing di tangannya. Jemaat dan rekan para pastor mengira ia sedang stres karena tugas gereja, tetapi hanya Syekh Mustafa Al-Hakim yang mengetahui kenyataan sebenarnya, bahwa hati Lorenzo sedang berada di pintu besar kebenaran yang ia cari selama puluhan tahun. Hari-hari berikutnya, Mustafa dan Lorenzo bertemu secara diam-diam di perpustakaan kuno Vatikan. Perpustakaan itu dipenuhi ratusan ribu manuskrip tua, tetapi malam hari selalu sunyi karena hanya sedikit orang yang memiliki akses. Di sanalah pencarian Lorenzo mencapai titik yang semakin dalam dan intens. Suatu malam, di bawah cahaya lampu kuning yang redup, Lorenzo bertanya dengan suara hati-hati, seperti seseorang yang tidak ingin merusak sesuatu yang rapuh. Syekh Mustafa, jika Allah itu esa dan tidak menyerupai makhluknya, bagaimana manusia bisa mengenalnya? Mustafa tersenyum lembut. Dengan hati yang jujur dan akal yang bersih, Allah memperkenalkan dirinya melalui ciptaannya dan melalui wahyunya. Dan kita, manusia, hanya perlu membuka diri untuk mendengar. Apakah dia dekat? Tanya Lorenzo lagi. Sangat dekat, jawab Mustafa, lebih dekat daripada urat lehermu. Ia mendengar setiap bisikan hati, bahkan sebelum kita sendiri menyadarinya. Lorenzo menutup matanya, dan air mata mengalir perlahan. Itu yang saya rasakan akhir-akhir ini. Sejak doa Anda di altar, seperti ada sesuatu yang selalu berada di samping saya. Saya merasa diawasi, tapi bukan diawasi dengan murka, melainkan dengan kasih. Mustafa menepuk bahunya pelan. Itu bukan sekadar perasaan, Pastor. Itu adalah pintu hidayah yang Allah buka untukmu. Malam berikutnya, Lorenzo membawa sebuah Alkitab,
beberapa dokumen penelitian, juga Al-Quran yang diberikan Mustafa. Ia meletakkannya di atas meja, lalu berkata, "Saya membaca kitab-kitab ini selama seminggu. Saya menemukan hal yang tidak saya sadari sebelumnya, dan itu membuat saya takut." Mustafa bertanya lembut, "Takut akan kebenaran, atau takut karena perubahan hidup yang mungkin terjadi?" "Dua-duanya," jawab Lorenzo jujur. Ia membuka Alkitabnya, menunjukkan beberapa ayat. Di sini, Isa berkata bahwa dia diutus oleh Tuhan, bukan Tuhan itu sendiri. "Kenapa saya tidak pernah melihatnya sedalam ini? Mengapa saya baru merasakannya sekarang?" Mustafa mendengarkan tanpa menghakimi. Hati manusia memiliki waktu tersendiri untuk menerima cahaya. Allah menunggu sampai hati itu siap. Dan hatimu, kini telah mendekati kesiapan itu. Lorenzo menatap Al-Quran yang ada di depannya. Saya membaca terjemahannya. Sederhana, tapi begitu kuat. Ayat-ayat tentang tauhid, seperti menyingkap sesuatu yang sudah lama saya cari. "Karena itu adalah kebenaran," ucap Mustafa pelan. "Dan kebenaran selalu menenangkan." Lorenzo mengangguk perlahan. "Untuk pertama kalinya, saya merasa Isa, yang saya cintai selama puluhan tahun, menjadi lebih jelas. Ia hanyalah utusan. Manusia pilihan, iya, tapi tetap manusia." Ada kelegaan dalam suaranya, seperti beban besar yang akhirnya runtuh. Namun perubahan Lorenzo tidak luput dari perhatian para pastor lain. Kardinal Francis memandangi Lorenzo dengan tatapan heran saat rapat gereja berlangsung. "Lorenzo," katanya suatu sore, "kau tampak sering melamun. Ada yang mengganggumu?" Lorenzo tersentak. "Tidak, Kardinal. Hanya banyak pikiran." Senyum sumringah Francis tidak meyakinkan. "Kalau butuh bantuan, kau tahu pintu saya selalu terbuka." Lorenzo hanya mengangguk, tetapi hatinya semakin takut. Ia tahu, jika kelak ia menunjukkan minat serius pada Islam, posisinya bisa terancam. Namun ia juga tahu, semakin ia mencoba melawan cahaya itu, semakin hatinya gelisah. Malam harinya, ia kembali menemui Mustafa. "Syekh," katanya dengan wajah pucat, "saya takut semua orang mulai menyadari perubahan saya." Mustafa menatapnya lembut. Perubahan tidak selalu harus ditampilkan. Kadang, perubahan adalah urusan antara manusia dan Allah terlebih dahulu. "Tapi bagaimana jika mereka menentang saya?" Mustafa menghela napas. "Mereka akan menentang. Mereka manusia. Tetapi hidayah tidak bergantung pada izin siapapun." Suatu malam yang dingin, Lorenzo duduk sendirian di taman. Bintang-bintang muncul berserakan, dan angin membawa aroma rumputan basah. Ia memejamkan mata, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia berdoa tanpa ritual gereja, tanpa salib, tanpa doa-doa panjang yang dihafalkan. "Ya Tuhan, jika Engkau memang Esa, jika Engkau memang Allah seperti yang dijelaskan Syekh Mustafa, maka tunjukkan jalan untukku." Doa itu keluar dengan begitu tulus, begitu jujur, hingga dadanya terasa seperti pecah. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Itulah malam ketika hatinya benar-benar membuka pintu. Ia kembali menemui Mustafa keesokan hari. "Syekh," katanya lirih, "saya merasa, saya sudah menemukan arah. Tapi saya takut melangkah." Mustafa tersenyum, penuh ketenangan. Ketakutan adalah tanda bahwa pintu itu nyata. Jika tidak nyata, hati tidak akan bergetar. Lorenzo menatap kedua tangannya yang bergetar. "Apa yang harus saya lakukan selanjutnya?" "Teruskan pencarianmu. Bacalah Al-Quran. Renungkan. Ketika waktunya tiba, kau sendiri yang akan meminta untuk bersyahadat. Aku tidak akan mengajakmu." Lorenzo menatapnya lama, lalu berkata, "Syekh Mustafa, untuk pertama kalinya dalam hidup saya ingin sekali menangis bukan karena tersesat, tetapi karena merasa hampir menemukan jalan pulang." Mustafa meraih tangannya. "Kalau begitu, teruslah berjalan. Cahaya itu sudah sangat dekat." Ketika Mustafa keluar dari perpustakaan malam itu, ia melihat Lorenzo berdiri sendirian di dekat pintu, menatapnya dengan mata merah namun penuh ketenangan baru. "Syekh," suaranya bergetar, "saya belum siap mengucap apapun hari ini. Tapi saya ingin Anda tahu, saya tidak lagi ragu tentang satu hal.
Apa itu, Pastor? Lorenzo menatap langit. Bahwa Tuhan yang saya cari selama ini, bukan tiga, bukan bentuk, bukan perantara. Ia adalah satu, seperti yang Anda jelaskan. Mustafa tersenyum penuh haru. Itulah momen ketika hidayah benar-benar menyentuh hati seorang pastor tua yang selama puluhan tahun mencari jawaban dalam kegelapan. Dan ia tahu, babak berikutnya akan menjadi momen terbesar dalam hidupnya. Udara di Vatikan terasa berbeda pada pagi itu. Lebih tenang, lebih sejuk, seolah angin dari langit membawa pesan damai. Syekh Mustafa Al-Hakim berjalan perlahan menuju sebuah ruang pertemuan yang telah disiapkan. Hari ini bukan sesi dialog formal, bukan juga presentasi teologis seperti sebelumnya. Hari ini adalah sesi khusus, permintaan dari beberapa pastor dan biarawati yang masih memendam banyak pertanyaan tentang konsep ketuhanan dalam Islam. Mereka ingin bertemu langsung, bukan sebagai lawan berdiskusi, melainkan sebagai manusia yang sama-sama mencari kebenaran. Bagi Syekh Mustafa, inilah ruang di mana kehangatan hati lebih penting dibandingkan argumentasi akademik. Ketika ia masuk, sekitar 20 orang sudah menunggu. Di antara mereka ada Pastor Luka, seorang pria lanjut usia dengan rambut memutih, yang sejak awal terlihat paling serius memperhatikan setiap penjelasan Syekh Mustafa. Ada pula Suster Helena, yang selalu duduk di sudut ruangan dengan mata berbinar penuh rasa ingin tahu. "Selamat pagi," ucap Syekh Mustafa sambil mengangguk hormat. Mereka menjawab serempak, dengan senyum yang jauh lebih hangat dibanding awal kedatangannya di Vatikan. Pastor Luka mengambil langkah pertama. "Syekh Mustafa," ucapnya pelan, "saya sudah mempelajari banyak literatur tentang Islam. Namun ada satu hal yang tetap membuat saya ingin mendengar jawabannya dari Anda. Apa yang membuat seorang Muslim menangis ketika menyebut nama Allah?" Pertanyaan itu membuat ruangan terdiam. Tak ada nada menantang, tak ada ego. Hanya kejujuran seorang manusia yang sedang mencari makna. Syekh Mustafa menarik napas panjang. "Karena seorang Muslim," jawabnya lembut, "menyebut nama Tuhannya tidak hanya sebagai pemilik alam semesta, tetapi sebagai Rabb yang sangat dekat. Lebih dekat dari urat leher." Begitu Al-Quran menjelaskan. Semua mata tertuju padanya. Tak ada satupun berkedip. Seorang Muslim menangis bukan karena takut pada Allah, lanjutnya, tetapi karena mereka merasakan kasih sayang yang begitu besar. Mereka menangis karena merasa kecil, namun dicintai. Merasa berdosa, namun diampuni. Merasa rapuh, namun ditopang. Suster Helena menunduk sambil menyeka matanya. "Apakah itu sebabnya kalian sujud?" tanyanya pelan. "Ya," jawab Syekh Mustafa. "Sujud adalah saat seorang manusia menempatkan dirinya pada posisi paling rendah. Dan pada saat itu juga, ia merasa paling dekat dengan Tuhan." Keheningan menyelimuti ruangan. Tapi itu bukan hening yang kaku. Lebih seperti keheningan yang menyentuh, sebuah hening yang muncul ketika kalimat sederhana berhasil menyentuh inti jiwa. Pastor muda bernama Gabriel mengangkat tangan. "Saya ingin bertanya, selama hidup Anda berdakwah, apakah Anda pernah merasakan keajaiban yang membuat Anda yakin bahwa jalan ini benar?" Syekh Mustafa tersenyum kecil. Pertanyaan itu mengingatkannya pada masa mudanya ketika ia sendiri masih mencari jawaban. "Saya pernah bertemu seorang lelaki," ujarnya memulai cerita. "Ia hidup dalam kegelapan, kehilangan keluarga, kehilangan pekerjaan, kehilangan harapan. Pada suatu malam, ia datang ke masjid hanya untuk duduk. Tak ada niat apapun, hanya butuh tempat menenangkan diri." "Dia bukan Muslim?" tanya Gabriel. "Bukan," jawab Syekh Mustafa. "Namun saat ia mendengar orang-orang membaca Al-Fatihah, ia menangis. Bukan karena mengerti bahasanya, tetapi karena merasakan kenyamanan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya." Syekh Mustafa berhenti sejenak. Lelaki itu akhirnya masuk Islam, bukan karena argumentasi panjang, tetapi karena ayat itu menyentuh hatinya sebelum menyentuh pikirannya. Pastor Gabriel menggigit bibirnya, menahan emosi. Kisah sederhana itu seperti menampar sisi terdalam dirinya, bahwa mungkin kebenaran bukan hanya tentang berpikir, tetapi juga tentang merasakan. Sesi berlanjut dengan suasana yang semakin hangat. Namun pada satu titik, Pastor Luka kembali angkat bicara, kali ini dengan nada yang lebih berat. "Syekh Mustafa," ujarnya, "saya harus jujur.
Setelah banyak mendengar penjelasan Anda, hati saya tidak lagi tenang. Saya merasa, apa yang Anda jelaskan tentang keesaan Tuhan begitu murni, begitu logis, begitu suci. Saya ingin memahami lebih jauh, namun saya takut. Takut pada pandangan orang, takut pada perubahan besar, takut pada hidup saya yang sudah saya bangun selama puluhan tahun. Mata beberapa biarawati ikut berkaca-kaca. Itu adalah pengakuan yang sangat berat dari seorang pemuka agama senior. Syekh Mustafa melangkah mendekatinya. Dengan suara lembut ia berkata, "Pastor Luka, ketakutan adalah hal wajar. Bahkan para nabi pun pernah merasa takut. Tapi kebenaran tidak menunggu kita menjadi berani. Kebenaran hanya meminta kita jujur." Pastor Luka menutup wajahnya dengan kedua tangan. Bahunya bergetar. Suster Helena berdiri, menghampiri, dan memegang bahu sang pastor. "Luka, kita semua merasakan hal yang sama," ujarnya lirih. "Kami sudah belajar tentang Tuhan seumur hidup. Tapi mengapa justru di usia senja, kita baru menemukan kedamaian yang tidak bisa kita jelaskan?" Kalimat itu membuat banyak orang terisak. Bukan karena sedih, tetapi karena ketenangan yang baru pertama kali mereka rasakan. Syekh Mustafa kembali berbicara, pelan namun tegas. "Hidup tidak diukur dari berapa lama kita memegang satu keyakinan. Hidup diukur dari keberanian kita mengikuti cahaya ketika cahaya itu akhirnya datang." Mereka mendengarkan dalam diam. "Saya tidak meminta siapapun membuat keputusan hari ini," lanjut Syekh Mustafa. "Saya hanya ingin Anda jujur pada hati Anda. Jika hati Anda merasakan kedamaian ketika mendengar nama Allah, maka jangan tutupi kedamaian itu." Air mata kembali jatuh. Bukan satu, bukan dua. Hampir semua. Ketika sesi hampir selesai, seorang biarawati muda melangkah maju. Wajahnya merah dan matanya bengkak. "Syekh Mustafa, bolehkah saya berkata sesuatu?" "Tentu," jawabnya. "Ayah saya wafat ketika saya masih kecil. Selama ini saya selalu mencari cara bagaimana mendekat kepada Tuhan seperti beliau. Tapi, entah mengapa, saat Anda menjelaskan siapa Allah, saya merasakan ketenangan yang sama seperti ketika ayah memeluk saya." Syekh Mustafa tak bisa menahan senyum haru. Itu karena Allah adalah Ar-Rahman. Kasih sayangnya lebih besar dari kasih sayang seorang ayah. Biarawati itu menangis terseduh-seduh. Dua biarawati lain memeluknya erat. Pada detik itu, semua orang tahu, perjalanan mereka menuju cahaya sudah dimulai. Dan tanpa mereka sadari, langkah-langkah kecil itu akan menuntun seluruh gereja pada keputusan besar yang akan mengubah sejarah. Pagi itu, langit di atas Vatikan seperti diselimuti cahaya keemasan yang lembut. Tidak ada yang berbeda secara fisik, namun Syekh Mustafa Al-Hakim bisa merasakan perbedaan yang sulit dijelaskan. Seolah udara membawa harapan baru, seperti bisikan yang menyampaikan bahwa hari ini akan menjadi hari yang tidak biasa. Setelah sesi dialog panjang selama berhari-hari, hari ini adalah sesi terakhir, sebuah pertemuan terbuka yang dihadiri seluruh anggota gereja yang sejak awal terlibat dalam diskusi tentang konsep ketuhanan dalam Islam. Aula tempat pertemuan itu diselenggarakan tampak lebih penuh dibanding sebelumnya. Ada ratusan orang yang hadir, dari pastor senior hingga biarawati muda. Wajah-wajah mereka menunjukkan ketegangan sekaligus kerinduan. Syekh Mustafa berdiri di depan podium. Tidak ada catatan di tangannya, tidak ada slide yang perlu ditampilkan. Hari ini ia hanya akan berbicara dari hati. "Saudara-saudara sekalian," ucapnya dengan suara lembut namun jelas, "saya berdiri di sini bukan untuk mempengaruhi keyakinan siapapun. Saya hanya ingin menyampaikan satu hal, bahwa kebenaran tidak lahir dari paksaan, tetapi dari kejernihan hati." Ia berhenti sejenak, memandang seluruh ruangan. "Beberapa hari terakhir, saya melihat perubahan pada banyak dari Anda. Perubahan itu bukan karena kata-kata saya, tapi karena Allah menggerakkan hati kalian, secara diam-diam, perlahan, namun pasti." Di antara barisan depan, Pastor Luka menunduk dalam-dalam. Matanya memerah namun tenang, seperti seseorang yang telah mengambil keputusan besar namun masih menyimpannya dalam-dalam. Syekh Mustafa melanjutkan, "Saya ingin mengakhiri perjalanan kita dengan satu penjelasan terakhir tentang konsep ketuhanan dalam Islam. Banyak orang memandang Islam sebagai agama yang ketat, penuh aturan. Namun, inti dari semuanya adalah satu kalimat,
Kalimat sederhana yang menjadi cahaya bagi jutaan jiwa dari berbagai bangsa, suku, dan bahasa. Ia menengadah sedikit, seolah mengumpulkan ketenangan dari langit. Tuhan dalam Islam bukan hanya pencipta, bukan sekadar kekuatan besar yang mengatur alam. Allah adalah Rabb, zat yang sangat dekat. Dalam Al-Quran, Allah berfirman bahwa Dia dekat dengan setiap hambanya, bahkan ketika mereka tidak menyadarinya. Beberapa hadirin menahan napas, menunggu setiap kata jatuh seperti butir air menyejukkan dahaga. Dan bagi seorang Muslim, lanjut Syekh Mustafa, kalimat yang memurnikan hubungan manusia dengan Tuhannya adalah La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada sekutu. Tidak ada pembagi. Tidak ada perantara yang harus disembah. Hubungan manusia dengan Tuhan menjadi langsung, jernih, murni. Suster Helena, yang sejak awal begitu tersentuh oleh penjelasan-penjelasan Syekh Mustafa, menggenggam rosario di tangannya sambil menatapnya tanpa berkedip. Rosarionya sedikit bergetar karena tangannya gemetar. Konsep ketuhanan seperti inilah, kata Syekh Mustafa lebih pelan, yang membawa kedamaian mendalam bagi setiap Muslim. Dan kedamaian itu bukan hanya untuk mereka yang lahir sebagai Muslim. Kedamaian itu untuk siapapun yang mencari kebenaran. Ruangan hening. Tidak ada suara selain detak hati semua orang. Tiba-tiba, Pastor Luka berdiri. Gerakannya mengejutkan banyak orang, namun wajahnya penuh keteguhan. Syekh Mustafa, izinkan saya berbicara. Syekh Mustafa mengangguk. Pastor Luka menatap jemaatnya, orang-orang yang telah ia bimbing selama lebih dari 40 tahun. Saudara-saudaraku, saya sudah memimpin gereja ini selama sebagian besar hidup saya. Saya telah mengajar, menghibur, dan berjalan bersama kalian. Tapi selama beberapa hari terakhir, hati saya merasakan sesuatu yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Ada getaran dalam suaranya, namun bukan karena ragu, melainkan karena perasaan besar yang tertahan begitu lama. Saat Syekh Mustafa menjelaskan siapa Allah, ada ketenangan yang tidak dapat saya tolak. Saya mencoba melawan. Saya mencoba mengabaikan. Tapi semakin saya berusaha menjauh, hati saya justru semakin dekat. Beberapa biarawati mulai menangis pelan. Pastor Gabriel meremas tangannya sendiri, menahan emosi. Pastor Luka menarik napas panjang. Hari ini, saya ingin mengatakan bahwa saya telah menemukan kebenaran yang selama ini saya cari. Ia menatap Syekh Mustafa. Dan saya siap mengucapkan syahadat. Kalimat itu seperti petir yang menggetarkan seluruh ruangan. Beberapa terisak keras, beberapa menutup wajah, beberapa saling berpegangan. Namun keheningan yang terjadi bukanlah keheningan penolakan, melainkan keheningan takjub. Syekh Mustafa melangkah mendekat, menatap Pastor Luka dengan mata berkaca-kaca. Saya tidak akan memaksa Anda, kata Syekh Mustafa dengan suara bergetar. Apakah ini keputusan dari hati Anda? Ya, jawab Pastor Luka mantap. Dari hati yang akhirnya damai setelah sekian lama. Suster Helena berdiri, tubuhnya gemetar. Jika Pastor Luka mengambil langkah itu, saya juga siap. Biarawati muda yang sebelumnya menangis dalam bab 7 ikut berdiri, diikuti oleh beberapa pastor muda lainnya. Satu persatu mereka bangkit, hingga jumlahnya hampir seluruh gereja. Syekh Mustafa terdiam. Dadanya naik turun, menahan haru yang hampir meluap. Ia tidak pernah membayangkan akan menyaksikan sesuatu sebesar ini. Kalau begitu, ujar Syekh Mustafa dengan suara hampir tenggelam oleh emosi, ikuti saya. Semua yang berdiri mengangguk. Dengan perlahan, Syekh Mustafa memimpin kalimat syahadat. Lafaz itu bergema lembut namun kuat, diulang oleh ratusan suara yang bergetar, suara yang lahir dari hati yang menemukan cahaya baru. Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Begitu kalimat itu selesai diucapkan, suasana berubah total. Seolah cahaya putih yang lembut turun dari langit dan memenuhi ruangan. Beberapa orang menangis terseduh-seduh. Yang lain saling berpelukan, merasakan kedamaian yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Syekh Mustafa menunduk, air mata mengalir membasahi janggutnya. Bukan karena bangga, tapi karena terharu melihat bagaimana Allah membimbing hati siapapun yang Dia kehendaki, tanpa batasan negeri, bahasa, atau sejarah. Hari itu,
Satu gereja di Vatikan berubah selamanya. Dan saat gema syahadat mulai mereda, Syekh Mustafa merasakan satu hal, bahwa tugasnya bukan hanya membawa penjelasan, tapi membawa cahaya yang akhirnya menyentuh sebuah umat. Hari itu menjadi sejarah. Hari ketika pencarian panjang menemukan jawaban, dan pintu hidayah terbuka selebar-lebarnya untuk mereka yang tulus mencarinya.